Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang biomasa alga. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Matthew Maximilian dengan NIM 53, Farhan Abrori dengan NIM 64, Zakia Ainun dengan NIM 65, Dewi Anggraini dengan NIM 74, dan Rana Indriana dengan NIM 75. Pada PowerPoint alga ini akan membahas tentang yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah macam-macam alga, yang ketiga adalah peran alga di bidang industri, dan yang keempat adalah pembuatan biodiesel dari minyak mikroalga. Mikroalga adalah mikroorganisme uniseluler atau multiseluler sederhana yang mampu mengikat CO2 dan menyerap energi matahari dengan sangat efisien untuk menghasilkan energi melalui proses fotosintesa. Biomasa mikroalga menjadi prioritas utama karena memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan biomasa dari nabati lainnya. Banyak sekali kelebihan dari mikroalga ini, seperti mengkonversikan foton yang lebih tinggi, terus dapat dipanen hampir sepanjang tahun sehingga menunjukkan adanya keberlangsungan ketersediaan bahan bakar. Dan juga pengairan mikroalga ini dapat menggunakan air laut dan air limbah sehingga mengurangi penggunaan air tawar. Dan juga dapat mensinergikan antara produksi bahan bakar yang bersifat CO2 netral dan usaha penyerapan CO2. Dan yang sangat bermanfaat dapat diproduksi menjadi biofuel yang non-toksik dan mempunyai kemampuan biodegradable yang tinggi. Tingginya produktivitas mikroalga untuk menjadi sumber bahan biofuel yang ekonomis dan ramah lingkungan telah menarik perhatian kalangan pebisnis dan peneliti. Jadi pemanfaatan mikroalga itu sangat banyak sekali untuk dijadikan sumber energi, yang salah satunya adalah menjadi biofuel itu sendiri atau biodiesel. Alga adalah organisme talupita yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, tetapi mempunyai klorofil A sebagai pigmen fotosintetik utama. Alga dibagi menjadi dua menurut ukurannya, yaitu mikroalga dan makroalga. Mikroalga yaitu alga yang ukurannya sangat kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Sedangkan makroalga, alga yang berukuran besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Alga mempunyai zat utama yang terkandung di dalamnya, yaitu ada karbohidrat, protein, dan triacylglycerol. Kandungan karbohidrat di sini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan fermentasi menjadi alkohol. Protein dapat diolah menjadi produk industri dan triacylglycerol dapat diubah menjadi lemak asam. Pada mikroalga terdapat kandungan lipid yang dapat diproduksi dan diproses menjadi biodiesel. Proses metabolisme mikroalga hijau teraklimatisasi dan terbukti mampu menyisihkan nutrien amonium, nitrat, dan fosfat dalam limbah cair peternakan sebesar 60-98%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan mikroalga hijau lokal untuk penyisihan limbah peternakan dapat dilakukan sebagai salah satu metode alternatif penanggulangan limbah cair. Sedangkan biomasa alga dapat dimanfaatkan untuk produksi lipid minyak alga. Biomasa mikroalga yang dihasilkan dari bioreaktor dapat dibuat gas dan dipirolisasi untuk menghasilkan biofuel sebagai bagian dari strategi penyerapan karbon dioksida. Dengan metode ini, limbah organisme hasil rekayasa genetik dapat diolah sebagai salah satu langkah sadar lingkungan. Penggunaan mikroalga juga merupakan pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan kemampuan strain-strain potensial. Aspek ini juga menjanjikan peningkatan produksi dengan rekayasa metabolik dan produksi biodiesel dari mikroalga. Mikroalga tersebut sudah sangat ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak memberatkan pada finansial ekonominya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam mikroalga. Jadi mikroalga di sini itu memiliki beberapa variasi. Contohnya alga merah, rhodophyta, alga hijau, chlorophyta, alga emas, chrysophyta, alga hijau biru, cynophyta, dan alga coklat atau cyanophyta. Next, kita akan membahas tentang peranan mikroalga di bidang industri. Jadi mikroalga di sini itu memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan di bidang industri. Contohnya seperti yang pertama, ada ganggang merah. Ganggang merah di sini dia akan menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi ikan dan hewan lain yang hidup di laut. Jenis ini juga menjadi bahan makanan bagi manusia, misalnya Chondrus crispus atau lumut Irlandia. Chondrus crispus dan Gigortina mammillaria menghasilkan keragen yang dimanfaatkan untuk penyamak kulit, bahan pembuat krem, dan obat pencuci rambut. Ada juga ganggang merah yang lain seperti Gracilaria lysinoides, Eusema spinosum, Gelidium, dan Agardilla. Dia akan menghasilkan bahan bergelatin yang dikenal sebagai agar-agar. Lanjut, yang kedua ada ganggang hijau. Ganggang hijau di sini memiliki fungsi yang pertama sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Yang kedua, dapat dipakai sebagai makanan seperti ulva dan chlorella. Yang ketiga, sebagai penghasil oksigen dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. Peranan mikroalga dalam bidang industri selanjutnya yaitu ada ganggang coklat. Ganggang coklat dimanfaatkan sebagai industri makanan atau farmasi. Algin atau asam alginat dari ganggang coklat digunakan dalam pembentukan es krim, pembentukan pil, salep, pembersih gigi, lotion dan krim. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk kandungan nitrogen dan kaliumnya cukup tinggi, sedangkan kandungan fosfornya rendah. Selanjutnya ganggang hijau biru. Yang pertama, mencegah infeksi bakteri dan menyembuhkan luka. Kedua, menurunkan tingkat kolesterol. 3. Mencegah penyebaran kanker. 4. Membantu melembutkan kulit dan membuatnya nampak lebih berseri. 5. Meningkatkan sistem pencernaan tubuh. 6. Mendorong detoksifikasi ginjal. 7. Menurunkan tingkat kolesterol dan mengendalikan masalah berat badan. 8. Mengendalikan tekanan darah dan mencegah diabetes. Yang terakhir ada ganggang emas. Ganggang emas, asam alginat untuk pembuatan plastik, kosmetik, dan tekstil. Navicula sp yang mati membentuk tanah diamond dipakai sebagai bahan penyekat dinamit, penggosok, dan saringan. Eucema spionum atau ganggang merah merupakan penghasil agar-agar. Chlorella merupakan sumber karbohidrat dan protein. Fucus dan laminaria, abunya menghasilkan yodium. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah proses transformasi kimia molekul trigliserida yang besar bercabang dari minyak nabati dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil, molekul rantai lurus, dan hampir sama dengan molekul dalam bahan bakar diesel. Minyak nabati atau lemak hewani bereaksi dengan alkohol yang biasanya digunakan adalah metanol dengan bantuan katalis yang biasanya basa dan akan menghasilkan alkyl ester. Tidak seperti esterifikasi yang mengkonversi asam lemak bebas menjadi ester. Pada transesterifikasi, yang terjadi adalah mengubah trigliserida menjadi ester. Perbedaan antara transesterifikasi dan esterifikasi menjadi sangat penting ketika memilih bahan baku dan katalis. Di transesterifikasi, katalis yang dipakai adalah katalis asam atau basa, sedangkan di esterifikasi yang dapat dipakai hanyalah katalis asam.
dapat dilihat pada transesterifikasi, reaksi saponifikasi yang tidak diinginkan bisa terjadi jika bahan baku mengandung asam lemak bebas yang akhirnya dapat terbentuk sabun dalam hasil akhir. Laju reaksi dari transesterifikasi juga sangat dipengaruhi oleh suhu reaksi. Umumnya, reaksi transesterifikasi dilakukan pada suhu yang dekat dengan titik didih metanol, yaitu sekitar 60-70 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Proses transesterifikasi ini dilakukan untuk mengubah alkohol menjadi biodiesel pada industri. Nah, apa sih metode pirolisis itu ya? Jadi ya, metode pirolisis ini nanti kita akan membuat suatu bio oil atau biodiesel dari kalau kelompok kami itu menggunakan mikroalga. Jadi ya, mikroalga itu pertama itu dia dikeringin dulu sampai dan dia akan dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil. Nah, tujuannya untuk mempercepat reaksi. Nah, dari ukuran kecil tadi itu akan nanti dari bahan baku yang berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam suatu tangki pirolisis. Nah, di sana akan terjadi pembakaran. Nah, dalam sumber referensi yang saya baca itu menggunakan suhu operasi 480 derajat Celcius dan tekanan 4 atm. Seperti itu. Pirolisis ini memanfaatkan panas hingga atau pembakaran. Nah, tadi kan setelah dari reaktor pirolisis itu akan keluar berupa gas. Nah, nanti gas ini akan didinginkan ulang atau dikondensasi masuk ke kondenser. Nah, ini dari gas itu akan dirubah ke cair lagi dan ini merupakan produk dari bio oil sendiri atau biodiesel sendiri. Nah, ada sebagian gas yang dapat dikondensasi dan ada sebagian lagi yang tidak dapat dikondensasi. Nah, yang tidak dapat dikondensasi itu akan diberi perlakuan khusus sehingga nanti yang intinya yang akan kita ambil itu adalah produk bio oilnya. Nah, inti dari pirolisis itu, inti dari proses pirolisis itu sendiri yaitu bahan baku yang berupa semacam serbu 1 mili tadi itu akan dipanaskan atau dibakar dengan operasi suhu yang tadi 480 dan 4 atm itu. Setelah berubah jadi gas, dia akan didinginkan ulang dan menjadi produk bio oil. Alasan pemilihan metode pirolisis itu dalam membuat biodiesel itu karena prosesnya itu sekali saja. Maksudnya gini, kan kalau di transesterifikasi itu kan minyak yang biodiesel yang diperoleh itu masih dimurnikan lagi sampai 3 kali gitu loh. Jadi lebih memerlukan proses yang lebih lama. Nah, sedangkan dengan metode pirolisis itu hanya sekali saja. Setelah dipanaskan jadi gas itu langsung didinginkan udah jadi bio oil atau biodiesel. Jadi pas pirolisis itu ada unit tambahan yaitu fluidized bed. Jadi ada kayak tangki gas fluidasi, maksudnya dalam proses pemanasan selama proses pirolisis itu sendiri ya bisa terjadi ada kemungkinan terjadi penggumpalan. Nah, karena memang ada zat yang saat dipanaskan itu dia akan menggumpal sehingga akan mengganggu proses. Nah, cara untuk mengatasinya agar tidak menggumpal itu dengan pemberian gas. Nah saat di tangki gas terfluidasi itu gas yang didorong ke dalam proses pirolisis itu ya akan menyebabkan partikel-partikel itu yang terpirolisis itu akan cepat mengalami pemanasan. Nah, dalam referensi yang saya baca itu sekitar 2 detik pemanasannya dengan cepat sehingga tidak sempat untuk menggumpal. Jadi keuntungan pirolisis atau pirolisis cepat atau fast pirolisis ini itu akan menghindari penggumpalan selama proses pemanasan kayak gitu, sehingga tidak akan mengganggu proses seperti itu. Jadi kira-kira
BFD atau block flow diagramnya itu seperti inilah. Ada drying, itu pretreatment sih, jadi dikeringkan, terus termasuk dikeringkan terus dipotong-potong ukuran kecil. Nanti akan di pyrolysis, pyrolyzer, jadi dipanasin dengan combustion yang masuk, terus nanti akan dicyclone, dipisahkan, jadi ada sebagian yang kembali lagi sebagai bahan bakar, dan sebagian lagi yang akan didinginkan dan menjadi bio oil seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan peralatan yang ada dalam sistem pyrolysis. Nah, yang pertama ada gudang penyimpanan, yang kedua ada yaitu elevator, ada knife cutter, vibrating screen, belt conveyor. Kalau di dalam tabel inilah seperti itu. Nah, lalu letaknya itu seperti ini. Jadi di sini ada gudang penyimpanannya. Nah, ini ada knife cutternya. Ini ada vibrating screen di sini. Ini tangki gas terfluidasi. Ini tangki pyrolisisnya. Ini combustor. Ini tangki bahan bakarnya. Ini cooler. Ini cyclone. Ini tangki arang, tangki penampungan arang. Ini kondensor. Ini ada knockout drum. Ini ada tangki penampungan bio oilnya. Nah, kita akan beranjak ke proses pembuatannya, proses flow diagram pembuatan bio oil atau biodiesel melalui proses pyrolysis. Nah, pertama mula-mula di tangki gudang penyimpanan ini, bukan tangki, gudang penyimpanan ini, bahan baku mikroalganya yang baru dari tambak atau baru dari laut itu disimpan di sini. Nah, tapi sebelumnya akan dikeringkan dulu, nah biar nanti mudah dipotong. Nah, selanjutnya akan diangkut di bucket elevator. Nah, kalau dia ke atas namanya bucket elevator, dan dimasukkan ke knife cutter. Nah, di sini dia akan dicacah-cacah dan dibentuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, referensi yang saya baca itu 1 mili, jadi kecil banget, bahkan hampir menyerupai serbuk seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan di screen, vibrating screening, jadi dia bergetar gitu loh, akan di screen, disesuaikan ukurannya, diseragamkan ukurannya. Nah, habis itu masuk ke tangki pyrolysis melalui belt conveyor. Kalau dia ke arah samping namanya conveyor. Nah, di sini proses pembakaran terjadi. Nah, gimana dia bisa terbakar? Dia akan memanfaatkan combustor di sini, dan ini combustor dia akan menghasilkan panas di sini, akan disalurkan ke tangki pyrolisisnya. Nah, dari mana bahan bakarnya? Dari sini, tangki bahan bakar di sini. Nah, tadi apa sih kelebihan dari fast pyrolysis itu sendiri? Nah, dia dilengkapi oleh unit. Nah, ini unit tangki penyimpanan gas terfluidasi. Nah, dengan adanya gas yang dialirkan ke tangki pyrolysis, dia akan terjadi proses pemanasan secara cepat, kurang lebih 2 detik lah itu. Nah, jadi tidak akan terjadi penggumpalan yang mengganggu proses seperti itu. Nah, selanjutnya kan dari proses pyrolysis itu yang keluar kan bentuknya gas dan juga sebagian itu arang. Nah, tidak semua gas itu dapat dikondensasikan. Ada gas yang dapat dikondensasikan dan ada juga gas yang tidak dapat dikondensasikan. Karena mungkin ada perbedaan titik-titiknya lah, itu perbedaan. Nah, mungkin senyawa gasnya itu beda karena nggak semuanya kan dia itu bio oil, dia itu oil yang menguap. Ada mungkin dia itu karbon dioksida atau gas lainnya yang susah untuk didinginkan atau dikondensasikan. Nah, untuk arang, setiap pembakaran pasti menghasilkan arang. Nah, untuk arang yang dan juga gas yang tidak dapat dikondensasikan itu akan masuk ke cooler. Nah, di sini itu suhunya akan diturunkan dari 480 menjadi 195 dan juga tekanannya diturunkan dari 4 ke 1,8 dengan bantuan air pendingin bersuhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm seperti itu. Nah, jadi kan setelah keluar dari cooler itu dia akan suhunya turun seperti itu.
biar nanti nggak terlalu panas. Nah, setelah itu arang tadi dan juga gasnya, gas ada dua ya, ada gas yang dapat dikondensasikan dan juga ada gas yang tidak dapat dikondensasikan. Nah, jadi ya nanti arang dan gasnya itu dia akan dipisahkan di bagian siklon di sini. Nah, karena jadi yang arang itu akan jatuh karena dia itu akan terpengaruh oleh gravitasi dan akan ditampung di penampungan arang, tangki penampungan arang kayak gitu. Nah, untuk kandungan gasnya dia akan lewat atas dan masuk ke kondensor. Tapi yang dikondensasikan itu gas yang yang dapat dikondensasikan aja. Jadi dia yang berupa oil yang berupa gas. Dia akan dikondensasikan atau suhunya diturunkan dari suhunya itu 195 menjadi 35 derajat Celcius. Nah, jadi kan setelah lewat, sedangkan untuk gas yang tidak dapat dikondensasikan dia hanya lewat aja dan tidak sempat untuk mencair kayak gitu. Ya. Nah, setelah keluar dari kondensor ini akan masuk ke knockout drum. Nah, di sini itu gas yang tidak dapat dikondensasikan dia akan lewat atas, ya namanya aja gas, berarti dia akan lewat atas dan kembali ke tangki bahan bakar. Jadi dia itu akan jadi bahan bakar combustion atau combustor. Jadi ya gas yang pengotor tadi atau gas yang tidak dapat dikondensasikan itu akan dimanfaatkan untuk bahan bakar pembakaran kayak gitu. Sedangkan untuk gas yang telah dikondensasikan itu atau berupa cair tadi akan dipompakan dan masuk ke tangki penampungan bio-oil. Jadilah bio-oil dan bio-oil ini bisa dijadikan sebagai biodiesel kayak gitu dan siap untuk digunakan sebagai bahan bakar diesel kayak gitu. Seperti itu proses untuk pembuatan pengolahan mikroalga untuk menjadi bio-oil atau biodiesel itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.